Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar channel ini berkembang. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita melaksanakan lapor diri PPG dalam jabatan setelah kita melaksanakan konfirmasi kesediaan kita untuk mengikuti perkuliahan PPG. Namun di sini Bapak Ibu mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun sekarang, karena ini pengalaman saya yang di tahun 2020 ya Bapak Ibu. Jadi barangkali mungkin berbeda, namun setidaknya mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas-berkas atau menambah sedikit informasi berkaitan tentang lapor diri PPG dalam jabatan. Oke Bapak Ibu, jadi bagaimana mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan? Seperti ini Bapak Ibu. Sebelum ke sini sebenarnya kita itu harus melaksanakan konfirmasi dan registrasi ya, kesediaan kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, misalkan PPG dalam jabatan tahun 2021, biasanya nanti di sini di situs atau di laman Sergur itu nanti ada di sini PPG Daljab 2021 misalkan. Nah, di situ kan nanti kita bisa ngecek, kita pantau nanti apakah kita ini masuk angkatan 1, angkatan 2, atau angkatan 3, dan seterusnya. Nah, jika kita selalu pantau, misalkan kita masuk angkatan 1 misalkan, atau angkatan 2, atau angkatan 3, segera kita konfirmasi dan registrasi Bapak Ibu, karena itu juga waktunya sepengalaman saya itu terbatas. Nah, setelah kita konfirmasi, langkah selanjutnya adalah di sini konfirmasi ya. Langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan lapor diri Bapak Ibu. Nah, seperti ini alurnya. Misalkan kita sudah ditetapkan calon mahasiswa PPG Daljab, kemudian di sini kita masuk angkatan 1 atau angkatan 2 seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita langsung tahu LPTK mana atau kampus mana yang akan kita ikuti dalam proses PPG dalam jabatan. Nah, misalkan kampusnya namanya Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, atau Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Palangkaraya ya, atau kampus-kampus lainnya. Nah, setelah itu kita melaksanakan lapor diri. Nah, kita lapor diri, ini prosesnya pengumuman dan pemanggilan lapor diri mahasiswa. Kemudian kita lapor diri, registrasi mahasiswa secara online. Kemudian muncul penerbitan SK mahasiswa oleh rektor. Kemudian kita melaporkan hasil lapor diri ke SIM PKB atau PPG untuk pembuatan MOU. Nah, di sini kita biasanya Bapak Ibu, kalau pengalaman saya kemarin ini untuk mengurus ke sini, ini dari pihak LPTK sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah ibaratnya terlalu ambil pusing atau bagaimana, namun tetap harus waspada dan selalu pantau terus informasi dari LPTK penyelenggara. Nah, seperti itu. Kemudian kita dapat penerbitan kartu mahasiswa, unggah data mahasiswa di laman atau PDDT ini, baru kita melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi inilah alur lapor diri PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Nah, pokoknya Bapak Ibu misalkan saran saya ketika sudah ditetapkan misalkan kampusnya di ULM misalkan ya. Nah, di situ kita bisa mengecek Bapak Ibu. Mengecek misalkan kita lihat di Sergur ya, Nah, LPTK kita setelah kita melaksanakan, kita sudah tahu nih pengumuman
oh ternyata saya angkatan 1 misalkan, atau angkatan 2 misalkan. Setelah itu kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita sudah tahu kampusnya kampus mana, nah kita bisa melihat kampusnya, diklik di sini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian, nah ini kampus-kampus penyelenggara PPG dalam jabatan. Waktu itu pembelajaran secara daring Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek aja Bapak Ibu. Cek kampus mana, kita misalkan ditetapkan di mana. Nah, setelah itu kita klik alamatnya. Biasanya Bapak Ibu, setelah kita klik alamat tersebut, nanti di setiap kampus itu dia membuat grup WhatsApp mungkin, atau grup Telegram mungkin, angkatan 1, 2, dan 3 gitu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masuk ke situ. Namun ini tergantung dari kebijakan masing-masing kampus ya Bapak Ibu. Kalau kampus saya kemarin di Universitas Lambung Mangkurat ini, ketika kami buka situsnya, ternyata di situ ada join group untuk masuk ke yang angkatan 1, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 3. Namun Bapak Ibu tetap harus waspada karena biasanya ada penyusup Bapak Ibu. Jadi dia itu bukan peserta PPG, tiba-tiba masuk ke grup itu Bapak Ibu. Jadi tetap harus waspada. Nah, kebetulan alhamdulillah admin kami itu dan teman-teman juga respect kayak gitu. Jadi bagi nomor-nomor yang tidak berkepentingan atau memang bukan dari peserta PPG, harap untuk segera keluar seperti itu. Jadi kita ketika proses komunikasi, share data dan lain sebagainya itu tetap harus hati-hati. Oke, lanjut kita ke sini. Nah, setelah ini contoh berkas-berkas yang akan kita siapkan atau kita unggah juga nanti Bapak Ibu. Isi biodata calon mahasiswa, ini formatnya semuanya biasanya ada di share group Bapak Ibu. Ada scan format A1 fakta integritas ya. Scan surat pernyataan izin kepala sekolah. Nah, kalau ini scan surat pernyataan izin kepala sekolah, ini disiapkan dari sekarang aja Bapak Ibu. Atau kalau misalkan sekolahnya dekat atau masih bisa diurus dekat, ya udah nggak apa-apa nanti. Tapi kalau jauh ya segera disiapkan. Kemudian scan ijazah, scan transkrip, nilai S1, scan kartu identitas, KTP atau SIM, scan NPWP, scan SK kepegawaian terakhir, scan pas foto berwarna 4x6. Biasanya kalau kami kemarin itu yang laki-laki menggunakan jas, terus berdasi, dalamannya warna putih, terus latarnya warna merah. Nah, kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Jadi ini kan yang dari pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti biasanya juga dari kampus itu juga mungkin ada syarat tambahan Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti saya bikin lagi konten di video selanjutnya. Mungkin ada SKCK dan lain-lain. Nah, ini semua kalau bisa dari sekarang disiapkan aja Bapak Ibu file-filenya. Nah, Bapak Ibu siapkan, misalkan kalau saya kan uploadnya nih, file-filenya sudah saya siapkan ini, NPWP, fakta integritas, kartu keluarga dan KTP, SKCPNS, SKPNS, surat izin Kepsek, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jauh-jauh hari sudah saya siapkan, jadi ketika persyaratan lapor diminta, ya udah kita tinggal upload seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian biodata mahasiswa untuk di kampus itu kita isi seperti ini Bapak Ibu. Nama, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir, agama, ini kita isi. Kemudian alamat. Nah, ini juga kita kalau bisa Bapak Ibu juga bawa kartu keluarga ya, karena nanti ada yang diisi kayak kelurahan, kecamatan, seperti itu ya.
terus email kita. Nah, ini diisi aja Bapak Ibu, kode pos, NPWP, NISN. Nah, di sini orang tua, nah maksud saya kenapa harus pakai kartu keluarga? Karena ada, kalau di kartu keluarga tuh lengkap Bapak Ibu, ada nik ayah dan ibu kita tuh ada di sana. Nah, seperti itu. Nah, di nik ayah, nik ibu, ya kan, nama, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, ini diisi aja Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian sudah selesai, nah, kita cek lagi ke website atau situs kampus Bapak Ibu. Kalau ada persyaratan tambahan. Nah, seperti itu. Bisa ceknya di situs PPG Kemendikbud atau bisa mengeceknya di situs Sergur. Kalau di PPG Kemendikbud, nah, seperti ini. ppgkemdikbud.co.id. Nah, ini kampus-kampus penyelenggara PPG-nya, misalkan kita tinggal pilih kampus mana sesuai dengan penempatan Bapak Ibu, ya kan? Nah, di sini atau di Sergur juga ada di LPTK di sini, tempat memilih LPTK-nya. Sama aja Bapak Ibu. Nah, misalkan kita misalkan melihat apakah ada persyaratan dari LPTK penyelenggara. Misalkan kita lihat punya Universitas Sanata Dharma misalkan ya, kita klik, muncul. Nah, di sini ini yang masih angkatan tahun kemarin Bapak Ibu, cuman ini sebagai gambaran aja Bapak Ibu. Nah, di sini ada misalkan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan administrasi sebagai peserta PPG dan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dimohon lapor diri registrasi online pada hari Rabu 19 sampai dengan Kamis 19 Agustus sampai 20 Agustus. Nah, bayangkan Bapak Ibu, cuman selang 1 sampai 2 hari. Nah, ini syarat-syaratnya nih. Ya kan, tambahannya kayaknya KTP orang tua nih di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi maksud saya kita harus dari sekarang siapin aja berkas-berkasnya yang Bapak Ibu punya, lalu scan dalam bentuk PDF. Oke. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja sharing pengalaman informasi dari saya berkaitan tentang persyaratan lapor diri PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus. Amin. Terima kasih.